Perkenankan, saya Supianto di sini selaku Kabid Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian, ingin berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Bidang tata ruang itu membawahi tiga kasih. Yang pertama adalah kasih tata ruang, yang kedua adalah kasih bina program, dan yang ketiga adalah kasih pengendalian. Nah, kasih tata ruang itu tugasnya adalah mengumpulkan RT/RW yang telah dibuat oleh masing-masing kabupaten kota. Yang kedua yaitu mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Yang ketiga adalah bagaimana menyebarkan informasi-informasi tata ruang kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana penataan ruang itu perlu dilakukan. Yang keempat yaitu mengawasi dan mengelola teknik dari kegiatan instansi yang meminta bantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Yang keempat yaitu bagaimana melakukan pembinaan kepada staf agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan kasih bina program. Kasih bina program itu mempunyai tugas yaitu bagaimana melakukan prasurvei pada perencanaan awal di dalam penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu merumuskan hasil pendataan berupa penelitian, penyelidikan dan perencanaan di dalam perencanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu membantu dan mengkoordinasikan bidang-bidang berkaitan dengan usulan kegiatan masing-masing bidang. Sementara itu kasih evaluasi dan pengendalian itu tugasnya yaitu menghimpun, menyusun dan mengkaji laporan-laporan pelaksanaan berkaitan dengan realisasi fisik dan keuangan, kemudian mengevaluasi serta menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada keuangan proyek prasarana dan sarana dasar, dan yang ketiga yaitu memonitoring kegiatan-kegiatan di bidang pekerjaan umum. Nah, seksi bidang tata ruang, bina program dan kendalian itu mempunyai tupoksi, yaitu adalah mengkoordinasikan kebijakan tata ruang wilayah provinsi, baik kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek dalam bidang tata ruang, kemudian mengumpulkan rencana tata ruang wilayah yang berada di kabupaten dan kota. Kemudian bidang tata ruang juga mempunyai tugas menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan tata ruang wilayah provinsi. Sementara di bidang bina program itu mempunyai tugas yaitu melakukan dan mengumpulkan dan memfasilitasi program-program yang ada di perencanaan program berkaitan dengan prasarana dan prasarana pengembangan wilayah yang berkaitan dengan perumahan, kemudian infrastruktur jalan, kemudian pemukiman dan sumber daya air. Yang berikutnya yaitu mengumpulkan rumusan-rumusan berkaitan dengan program-program yang berada di bidang-bidang dan mengkoordinasikan, kemudian mengadakan bantuan survei dan pendekatan pada proyek-proyek kedinasan yang berhubungan dengan kebidangmargaan, sumber daya air, tata ruang, dan pemukiman. Sedangkan pengendalian adalah menghimpun, menyusun dan mengkaji laporan-laporan
pelaksanaan yang berkaitan dengan program APBD maupun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan bidang KPU-an. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi serta menyampaikan laporan dan laporan fisik dan keuangan kepada tim yang memang sudah ditunjuk. Yang ketiga yaitu membantu mengevaluasi kendala-kendala secara non fisik dan memberikan bantuan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan peta besar, kawasan provinsi dibagi ke dalam beberapa pola rencana ruang. Yang pertama adalah ada kawasan lindung, kemudian ada kawasan suaka alam, kawasan resapan air, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan rawan bencana, dan lain sebagainya. Nah, maksud dan tujuan penentuan kawasan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang juga kawasan lindung itu minimal harus ada di dalam wilayah provinsi, yaitu 30%, yaitu kawasan hutan yang bersifat privat dan kawasan yang bersifat terbuka. Kawasan privat itu berkaitan dengan daerah perumahan, kemudian kawasan non privat itu nanti terbagi dalam kawasan-kawasan hutan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilihat di dalam peta di wilayah Pulau Belitung seperti kita gambarkan di sini. Di daerah-daerah sempadan pantai ini memang ditentukan menjadi kawasan hutan lindung. Ini sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Kemudian sementara di sini juga digambarkan di mana kawasan hutan produksi, kemudian terdapat juga wilayah kawasan pertambangan, kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan pemukiman. Nah, ini bisa dilihat di dalam peta yang memang sudah teratur dalam peta rencana pola ruang provinsi. Nah, sementara di Pulau Bangka kita lihat pulaunya sangat indah, kemudian bentuknya seperti kapal kuda. Ini bisa digambarkan ada pembagian berdasarkan penataan ruang yang berada di Kabupaten Bangka Barat, kemudian ada di Kabupaten Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Semuanya ini diatur sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kajian-kajian yang memang sudah ditentukan oleh tim terpadu. Dan kita alhamdulillah peta rencana ruang ini sudah disetujui oleh BPRD Provinsi Bangka Belitung. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan bina program, maka kita juga membuat satu langkah bagaimana menyusun rencana kegiatan anggaran itu mudah untuk dilaksanakan, sehingga kita akan melakukan aplikasi di dalam penyusunan usulan-usulan anggaran. Kemudian dibarengi dengan juga bagaimana kita melakukan evaluasi pelaporan, sehingga memudahkan untuk koreksi bila terjadi kendala-kendala yang baik berkaitan dengan pelaksanaan fisik maupun penyerapan anggaran. Jadi itu adalah gambaran bagaimana pelaksanaan di bidang tata ruang, bina program, dan evaluasi. Ya. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mempunyai satu rencana yang cukup besar berkaitan dengan pengembangan wilayah. Nah, pemerintah provinsi itu sudah mempunyai satu strategis bagaimana mengembangkan ekonomi supaya lebih merata dan lebih sejahtera. Ini berdasarkan rencana penataan ruang kawasan strategis. Nah, pemerintah provinsi itu mengatur kawasan strategis itu menjadi 16 wilayah. Ada di daerah Kecamatan Belinyu, itu tepatnya di daerah Belinyu dan Teluk Kelabat, Kecamatan Paritiga, itu namanya kawasan strategis Teluk Kelabat.
Kemudian ada juga masuk di kawasan strategis Air Anyir, kemudian kawasan strategis di Belitung juga ada kawasan strategis Sijuk, kemudian kawasan strategis Selat Nasik, kemudian kawasan strategis kawasan Tanjung Binga, kemudian kawasan pelabuhan ASDP, kemudian kawasan Air Kelik dan lain sebagainya. Dan penentuan kawasan strategis ini sudah merupakan satu langkah pemerintah provinsi bagaimana supaya penataan kawasan menjadi satu kawasan yang sangat terpadu dan integrated itu menjadi satu pola bagaimana pemerintah provinsi meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga dengan diharapkan pembangunan kawasan strategis maka pemerataan ekonomi akan menjadi lebih baik. Ini adalah menjadi satu catatan khusus yang bagi kita semua perlu mengetahui kawasan strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.